Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo langsung mawon kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini tema kita adalah pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj pada hari ini, Pak, atau pada minggu-minggu ini, atau mungkin satu minggu ke depan, Jadi di masjid-masjid, di sekolah-sekolah itu banyak yang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, Pak. Dan itu kelihatannya sudah melembaga, Pak. Jadi mulai dari SD, SMP. Kalau dulu insya Allah yang memperingati kan cuma sekolah-sekolah madrasah, Pak. Sekarang tidak, Pak. Jadi bahkan mungkin di kampung-kampung itu, Pak. Jadi di kampung-kampung, di masjid-masjid itu banyak yang memperingati tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kira-kira apa, Pak, pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Isra dan Mi'raj itu?
Coba Pak jenengan tingali nggih dalam Al-Qur'an suratnya surat nomor 17 ayatnya ayat nomor 1 surat Al-Isra atau surah Bani Israil surat nomor 17 ayatnya ayat nomor 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Monggo Pak. Maha suci Allah yang telah mengerjakan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhana, maha suci Allah, allazi zat asra yang telah memperjalankan bi abdihi hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram dari Masjidil Haram di kota Mekah ilal masjidil aqsa menuju ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Alladzi yang barokna kami telah memberkahi khaulahu di sekitar Masjidil Aqsa linuriyahu supaya kami memperlihatkan min ayatina dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu sesungguhnya Allah huwa Allah as-sami zat yang maha mendengar al-basir lagi maha mengetahui. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang membedakan Pak nggih, jadi yang membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain Pak. Bahasa Arab itu orang yang berjalan pada waktu siang dan berjalan pada waktu malam itu beda Pak. Kalau bahasa Indonesia kan siang berjalan, malam berjalan, sore berjalan. Bahasa Arab tidak Pak. Kalau orang yang berjalan itu pada waktu siang itu bahasanya kan napa niku yamsi, masya nggih. Jadi mim suwin ya masya yamsa nggih. Tapi kalau berjalan pada waktu malam itu bahasanya itu asro Pak. Jadi asro itu artinya orang yang berjalan pada waktu awal malam. Kalau saro Pak, nggih saro nggih. Saro itu orang yang berjalan pada akhir malam. Benten Pak, nggih. Jadi kula baleni, saya ulangi. Jadi kalau asro menggunakan hamzah, asro. Jadi saro kemudian depannya ditambah hamzah. Itu artinya berjalan di awal malam. Kalau tidak ditambah hamzah, cuma saro Pak. Saro yasri saroyatan. Itu artinya berjalan tapi di akhir malam. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam, pada awal malam Pak. Minal masjidil haram dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Isra panggih, jadi Isra itu artinya kan perjalanan Nabi dari Mekah, dari Mekah menuju ke Palestina. Walaupun ada Pak, ulangi, jadi perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Walaupun ada, misalnya dalam tafsir Ibnu Abbas itu dikatakan Nabi itu ketika melakukan Isra Pak, itu tidak dari Masjidil Haram, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Jadi dari rumahnya Ummu Hani kemudian menuju ke ke Palestina.
Tapi kebanyakan ulama tafsir, mengatakan bahwa Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Kenapa masjid di Palestina ketika itu dinamakan Masjidil Aqsa, Pak? Kenapa masjid di Palestina yang dituju oleh Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa? Karena pada saat itu, Pak, Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram. Jadi kata Al-Aqsa, Pak, Al-Aqsa itu artinya paling jauh. Ketika itu masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa. Itu menurut para ahli, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 kilo, Pak. 1.500 kilo itu kalau Surabaya sampai kemana, Pak Eko? Yang jelas kan aduh, Pak, jadi jauh. Jadi jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 kilo. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha itu sejauh 300.000 kilo, Pak. Jadi 300.000 kilo. Itu ditempuh oleh Kanjeng Nabi hanya pada waktu awal malam, loh, tidak satu malam. Jadi jarak 1.500 ditambah pinten wau? 300.000 kilo itu oleh Nabi ditempuh itu cuma pada awal malam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian dilanjutkan ayat ini, alladzi barokna haulahu, suatu tempat yang Allah telah memberkahi di sekitarnya. Itu artinya ngeten, Bang. Jadi kenapa Masjidil Aqsa itu kok merupakan tempat yang diberkahi? Imam Al-Bahawi di dalam tafsirnya menyatakan karena antara Mekah, Pak. Jadi antara Mekah sampai Masjidil Aqsa, jadi di sana itu banyak buah-buahan, banyak pohon-pohonan, dan banyak sungai, Pak. Kula ya dereng mriko, jenengan sing mriko ngertos, Pak, nggih. Atau mungkin ngeten. Dulu, Pak, maksud saya dulu itu kan di Mekah itu kan tidak ada tanaman, toh, Pak. Katanya Pak Karno itu menanam tanaman dari Indonesia. Kenapa, Pak? Napa pohon apa niku? Pak Karno pernah, Pak. Jadi membawa tanahnya dari Indonesia, kemudian pohonnya juga dari Indonesia. Tapi walaupun di sana itu tidak ada tanaman, insyaallah buah-buahan di sana lebih komplit daripada di tempat yang lain. Itu karena tempat yang diberkahi. Ada yang mengatakan kenapa antara Mekah sampai ke Palestina itu merupakan tempat yang diberkahi? Samahu mubarakan li'annahu mukirul anbiya. Jadi antara Mekah dan Palestina itu merupakan tempat yang diberkahi karena di sana itu adalah tempat kediaman para nabi, Pak. Napa wonten nabi teng Indonesia? Mboten enten. Semua nabi itu di sana, Pak. Nggih. Jadi semua nabi itu tinggalnya lahirnya di Timur Tengah mriko, nggih. Diberkahi karena di sana itu adalah tempat tinggalnya nabi, satu. Nomor dua, wa muhbitul malaikah wal wahyi. Di antara Mekah dan Madinah itu adalah tempat turunnya malaikat. Tempat turunnya malaikat, tempat turunnya wahyu. Wahyu itu kan turun kepada Nabi. Karena Nabi itu adanya di Mekah, di Timur Tengah, maka wahyu itu turunnya di sana. Yang lebih menarik lagi, wa minhu yuhsirun nasu yaumal qiyamah. Dari sekitar Palestina itu, Pak, besok manusia akan dikumpulkan
pada hari kiamat. Makanya Nabi mengatakan hahuna tuhsaruna, hahuna tuhsaruna, hahuna tuhsaruna. Ketika itu Nabi menunjuk kota Sam. Dari sana kalian akan dikumpulkan. Dari sana kalian akan dikumpulkan. Dari sana kalian akan dikumpulkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, lunuriyahu min ayatina, supaya kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini menurut kebanyakan ahli tafsir, Pak. Kebanyakan ahli tafsir. Yang dimaksud dengan kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami itu adalah malaikat Jibril ketika itu menunjukkan wujud aslinya, Pak. Coba ya tinggali, Pak. Dalam Al-Quran suratnya surat apa nggih? Jadi malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Dalam Al-Quran surat 53, Pak. Surat 53. Nggih. Surat 53 ayatnya ayat nomor 18, nggih, surat 53. An-Najm tidak salah namanya nih. Surat 53 ayatnya ayat nomor 18. Monggo Pak, jangan baca artinya Pak. 18. Oke. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Oke. Sesungguhnya dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhannya yang besar. Ini menurut para ulama adalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat tanda-tanda Tuhannya, tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang besar. Qala ra'a Jibrila fi suratihi. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Pak. Lahu sittu mi'ati junahin. Malaikat Jibril itu mempunyai 500 sayap. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya ulang lagi. Jadi yang dimaksud dengan Isra, panggil Isra, itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari kota Mekah menuju ke Palestina. Kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari kota Palestina atau dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Bapak-bapak yang berbahagia, selama ini mungkin di benak kita, Pak, di persepsi kita, kalau membicarakan Isra Mi'raj itu konotasinya kan buruk itu, Pak. Buruk yang kuda. Seingat saya dulu di madrasah naik fotone, Pak. Buruk kuda berwarna putih, kemudian ada apa? Ada sayapnya, kemudian kepalanya wanita yang sangat cantik. Nggih, Pak nggih. Nggih. Imam Al-Qurtubi, Pak nggih, menerangkan ngeten. Nabi bercerita, ketika kami sedang berada di Masjidil Haram, tiba-tiba malaikat Jibril itu datang, Pak. Malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril itu menggerakkan kakiku. Ketika itu malaikat Jibril berada di pintu. Malaikat Jibril membawa binatang, binatang itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Wajahnya adalah wajah manusia. Telapak kakinya adalah seperti telapak kaki kuda. Ekornya seperti ekor sapi. Jambulnya seperti jambul kuda.
Itu cuma hadis ini hadis dhaif, Pak. Jadi hadis yang mengatakan bahwa ini mungkin para ulama itu napa nggih bahasane nggih. Jadi untuk memudahkan orang memahami, Pak. Jadi buruk itu diibaratkan jadi karena naiknya enak, Pak. Jadi naiknya enak. Jadi itu diibaratkan napa, Pak? Jadi napa wajahnya itu wajah manusia. Kemudian karena jalannya itu cepat, itu napa diibaratkan kuda, nggih. Dalam hadis yang sahih, Pak, nggih. Jadi dalam hadis yang sahih niku Imam Muslim matur ngeten. Jadi ketika Rasulullah itu berada di Masjidil Haram, itu didatangi oleh sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ketika itu malaikat Jibril itu membawa binatang. Membawa binatang. Binatang itu warnanya putih. Binatang itu warnanya putih. Kemudian binatang itu lebih besar daripada khimar, lebih kecil daripada kuda, dan langkah binatang itu adalah secepat mata memandang. Jadi cepat banget, Pak, nggih. Makanya linuriyahu min ayatina niku, Pak, nggih. Itu ada yang matur ngeten. Tadi kan kebanyakan mengatakan Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, gitu. Maksudnya malaikat Jibril menampakkan dalam wujud yang asli. Tapi ada yang matur ngeten, Pak, nggih. Jadi yang dimaksud dengan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya itu adalah keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Kanjeng Nabi ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Jenengan bayangkan, Pak. Jadi jarak antara Mekah ke Palestina itu kalau naik unta, Pak, itu membutuhkan waktu 40 hari, Pak. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina itu membutuhkan waktu 40 hari, Pak. Itu cuma satu kali jalan. Ditambah napa? Dari Mekah ke Palestina 1.500 kilo bolak-balik. Ditambah dari Palestina ke Sidratul Muntaha 300.000 kilo bolak-balik, Pak. Nah, makanya ngeten nggih. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu kalau Allah menghendaki menjadi mungkin, nggih. Jadi misalnya jadi jenengan misalnya ngeten, sing gampang, Pak. Misalnya ada semut, Pak, semut yang ada di Surabaya. Itu untuk bisa ke Jakarta. Itu butuh waktu berapa kilo, Pak? Butuh waktu berapa hari, Pak? Lah kalau semutnya itu bareng pesawat kan jadi cepat, Pak. Nggih. Makanya sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki itu menjadi mungkin, nggih. Jadi termasuk keajaiban-keajaiban, Pak, nggih. Jadi ada banyak riwayat, misalnya nggih, ini keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Kanjeng Nabi ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, nggih, Nabi itu melihat ada orang yang dia itu punya sabit. Napa sabit niku, Pak? Sabit arit yang berasal dari tembaga. Kemudian sabitnya itu digunakan untuk mencabik-cabik wajahnya, digunakan untuk mencabik-cabik napa niku dadanya. Kemudian Nabi mengatakan, man haula'i ya Jibril. Itu perumpamaan siapa? Ada orang yang mencabik-cabik napa? Mencabik-cabik wajahnya, mencabik-cabik dadanya. Beliau mengatakan, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang suka menggunjing, Pak. Orang yang suka rasan-rasan dan orang itu suka mengambil atau merampas kehormatan orang yang lain. Yang pertama. Yang nomor dua, Nabi juga melihat ada orang yang kepalanya itu dipukul dengan batu yang sangat besar. Jadi dipukul-pukul sendiri. Jadi kepalanya dipukul-pukul sendiri.
Ketika kepala itu hancur, balik lagi Pak, balik utuh lagi, dipukul lagi, hancur lagi. Nabi mengatakan, Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Itu perumpamaan siapa ya Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, haulai alladzina tatasaqala ru'usahum anis sholatil maktubah. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang dulu ketika di dunia berat sekali Pak untuk melakukan sholat wajib. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan ketika Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj. Wonten malih nggih. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang yang lidahnya itu menjulur Pak, gunting, balik malih, menjulur malih, nggak ada habisnya Pak. Nabi bertanya, itu perumpamaan siapa ya Jibril? Itu perumpamaan para khotib, para dai yang dia itu ngomong tetapi dia tidak mengamalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, termasuk di antara keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Ada orang Pak nggih, yang dia itu malah memilih makanan yang mentah, memilih makanan yang busuk, dia meninggalkan makanan yang masak, dia meninggalkan makanan yang baik. Nabi bertanya, itu perumpamaan siapa ya Jibril? Ada orang yang dipilih makanan yang busuk, yang dipilih makanan yang mentah. Jibril mengatakan, itu adalah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan perempuan-perempuan yang dihalalkan oleh Allah, dan dia lebih memilih perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian apa Pak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj ini? Isra Mi'raj tadi kan perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, kenapa Nabi ketika itu tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Nabi dadak berkunjung ke Masjidil Aqsa. Ini pelajaran bagi kita, Bang. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita. Allah lewat Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu sering-sering berkunjung ke masjid. Makanya tadi di awal saya bacakan sebuah hadis, Nabi mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di bumi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid, Pak. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat di bumi yang paling dibenci oleh Allah itu adalah masjid. Makanya Rasulullah ketika beliau datang ke kota Madinah, Pak, itu yang dibangun Kanjeng Nabi pertama masjid, Pak. Karena maju dan tidaknya umat Islam di satu wilayah itu tergantung masjidnya, Pak. Kalau masjidnya itu sepi itu alamat, Pak, alamat. Bahkan Nabi pernah mengatakan, jadi rame dan tidaknya, maju dan tidaknya orang Islam itu tergantung sholat subuhnya bagaimana. Jadi pada zaman Nabi masjid itu fungsinya apa nggih? Jadi pada zaman Nabi masjid itu fungsinya tidak hanya digunakan untuk sholat. Masjid digunakan untuk sembarang kalir, Pak. Jadi semua kegiatan itu itu dipusatkan di masjid. Makanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu mestinya kita lebih cenderung, kita lebih senang, kita lebih rajin untuk berkunjung ke masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia,
Ini saya bacakan sebuah riwayat, Pak, tentang keutamaan orang yang orang yang datang ke masjid, ya. Dalam sebuah riwayat ini disampaikan oleh Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, man tatahhara fi baitihi summa kharaja ilal masjidi li'adai sholatil maktubah. Barang siapa yang berwudu di rumah, kemudian dia datang ke masjid untuk melakukan sholat wajib. Siapa yang berwudu di rumah, kemudian orang itu datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, melakukan sholat fardu, fa ajruhu mislu ajril haji al muharram. Pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah haji di tanah haram. Mungkin kita yang belum diberi kesempatan, Pak, kita yang belum berkesempatan untuk umroh, kita belum berkesempatan untuk melakukan ibadah haji, jenengan sering-sering ke masjid, Pak, sering-sering ke masjid, jadi sering-sering ke masjid. Nabi mengatakan orang itu memperoleh pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji di tanah haram. Bahkan wonten malih hadis ngeten, man hoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu. Barang siapa yang datang ke masjid tujuannya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, fa ajru kadil haji taman hajatuhu. Orang itu memperoleh pahala sama, Pak, seperti orang yang melakukan ibadah haji. Orang yang datang ke masjid tujuannya belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, orang itu memperoleh pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji dengan sempurna. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, bahkan Allah mengatakan, Pak, dalam Al-Quran, ini penghormatan Allah yang diberikan kepada orang yang sering ke masjid. Coba yang lihat, Pak, dalam Al-Quran surat At-Taubah, Pak, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsa illallah. Ayat 18, wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat nomor 18. Enggak. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat, mereka tidak takut kecuali hanyalah kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Mudah-mudahan itu kalau yang bilang Allah itu pasti, Pak. Jadi orang yang sering ke masjid itu, orang yang sering ke masjid itu oleh Allah dipastikan orang itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, sementara kita tidak pernah datang ke masjid, mustahil, Pak. Makanya Imam Ahmad ketika menafsiri ayat ini, beliau menyisipkan hadis yang bunyinya, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang yang sering datang ke masjid, Pak, makanya kita nggak boleh seudon, Jadi apabila kamu melihat orang yang sering datang ke masjid, Nabi memerintah fashhadu lahu bil iman. Saksikan, Pak,
Bahasanya orang itu adalah orang yang beriman. Jadi iman dan tidaknya tidak itu barometernya ke masjid, Pak. Oke. Makanya ketika ada satu kelompok yang mereka itu sering mengajak manusia, mengajak orang untuk datang ke masjid, itu luar biasa, Pak. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa. Kita mungkin sudah ke masjid, tapi sudahkah kita mengajak orang yang lain? Oke. Bapak-bapak yang berbahagia, itu Pak pertama. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, mestinya kita lebih rajin, kita lebih sering untuk datang ke masjid. Dan masjid itu mestinya Pak tidak hanya digunakan untuk sholat saja. Di masjid itu difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin kalau yang saya tahu Pak, yang sudah mempraktekkan misalnya Al-Falah, ini niku Al-Falah. Jadi Al-Falah punten niku Jawa Tengah nggih. Falah nggih. Malih Joko Karyan itu kan jadi masjid itu memang betul-betul bahasanya ngeten nggih. Jadi masjid itu untuk kemaslahatan umat. Jadi masjid itu untuk kemaslahatan umat. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang nomor dua Pak, pelajaran yang bisa kita ambil. Para ulama sepakat Pak. Para ulama sepakat bahwa kewajiban sholat itu dimulai setelah Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Saya ulang lagi. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu ulama sepakat Pak, itu dimulai pada waktu Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian teknis wajibnya bagaimana itu berbeda pendapat. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin jenengan yang sering dengar, sholat itu kan awalnya kan 50 kali Pak, gitu, 50 kali. Kemudian Nabi ketika turun dihadang oleh Nabi Musa. Apa tadi yang diperintahkan Allah kepadamu? Aku disuruh melakukan sholat 50 kali dari semalam. Saya mengatakan kamu kembali, nggak mampu umatmu. Akhirnya diringkas sampai apa niku 5 kali. Itu yang pertama. Tapi ada yang mengatakan ngeten. Ini riwayatnya Ibu Aisyah. Jadi sholat itu ketika awal kali diwajibkan itu cuma 2 rakaat Pak. Sholat duhur ya 2, sholat asar ya 2, sholat isya ya 2, sholat subuh ya 2. Semuanya 2. Kemudian ketika orang mukim, sholat yang 2 rakaat itu ditambah menjadi 4 rakaat. Saya ulangi, Jadi sholat itu kata Ibu Aisyah ketika awal kali diwajibkan itu cuma 2. Kemudian ketika orang itu di rumahnya, di kampung halamannya, sholat yang 2 itu berubah menjadi 4. Kalau orang jadi musafir, balik lagi pinten 2. Kemudian ketika orang dalam kondisi takut atau sholat haub, sholat itu cuma 1 rakaat. Jadi ulama sepakat Isra Mi'raj itu adalah dimulainya kewajiban sholat 5 waktu. Mengenai teknis pelaksanaan pertama kalinya bagaimana? Ada yang mengatakan awalnya 50, kemudian dikurangi menjadi 5. Ada yang mengatakan awalnya 2. Itu yang nomor 2 Pak. Nomor 3 Pak. Kenapa ketika Allah memerintahkan sholat itu Nabi dipanggil langsung Pak? Tidak seperti amal ibadah yang lain. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk bayar zakat, Allah kan coba mengatakan wa atuz zakah, bayarlah zakat. Ketika Allah memerintahkan orang untuk berpuasa, Allah cuma berfirman kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu napa niku melakukan puasa. Kenapa sholat itu ketika mewajibkan sholat itu Kanjeng Nabi oleh Allah dipanggil secara langsung?
Bapak-bapak yang berbahagia, rukun Islam yang 5 Pak. Rukun Islam yang 5, insya Allah yang tidak bisa ditawar namun sholat Pak. Contoh puasa nggih. Puasa itu kan ada orang yang boleh tidak melakukan puasa. Orang yang hamil, orang yang menyusui, pekerja berat, napa malih? Orang yang sudah tua, itu kan boleh tidak melakukan puasa. Nggih. Puasa itu wajib, tapi wajibnya puasa itu bisa gugur. Mungkin karena orang hamil, mungkin karena menyusui, mungkin karena dia pekerja berat, atau mungkin orang yang sudah tua. Haji itu kan bisa gugur Pak. Haji itu kan Quran mengatakan kewajiban haji itu bagi orang yang mampu. Nggih. Tapi orang yang tidak mampu kan tidak wajib haji, gitu. Malih napa malih? Sedekah atau zakat. Zakat itu kan wajib bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu kan tidak wajib zakat, nggih. Puasa bisa gugur, haji bisa gugur, napa zakat bisa gugur. Salat mboten saged, Pak. Jadi dalam kondisi bagaimanapun salat itu harus dikerjakan, nggih. Makanya dalam kitab-kitab fikih diterangkan orang salat itu mestinya berdiri, nggih. Apabila tidak bisa berdiri, napa? Duduk. Surat apa niku? Ali Imran, Pak. Demi tingali nggih. Ali Imran. Surat Ali Imran nggih. Sanes An-Nisa, Pak. An-Nisa nggih. Surat An-Nisa ayat 102. Ali Imran, Pak. An-Nisa, nggih, surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat nomor 102. 102. Oh bukan, 103 Pak. Nggih, 103. Maka apabila Nggih, monggo. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dudukkanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri. Jadi apa niku? Ada yang mengatakan ngeten, Pak. Jadi dalam kondisi normal, sholat wajib maksud saya, orang itu mestinya kan mengerjakan dengan berdiri. Orang yang bisa berdiri, dia sholat wajib dengan duduk, tidak boleh Pak. Tapi kalau sholat sunnah, orang yang sholat sunnah, walaupun dia bisa berdiri, orang itu sholat dengan duduk boleh, tapi ganjarannya separuh. Orang yang ketika sholat sunnah, dia bisa berdiri, dia berbaring, boleh Pak. Jadi pahalanya kata miten, perapat Pak. Dia bisa berdiri, dia duduk, pahalanya cuma separuh. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah dia bisa berdiri, dia berbaring, boleh, tapi ganjarannya kantun seperempat, ya. Tapi kalau sholat wajib dia bisa berdiri, harus berdiri, tidak boleh, ya. Nah, sholat itu merupakan satu-satunya kewajiban dari Allah yang nggak bisa ditawar, Pak. Karena sholat itu tidak bisa ditawar, Pak, maka Allah itu memanggil Nabi secara langsung terakhir Pak nggih. Ada sebuah riwayat mungkin jenengan banyak yang hafal atau minimal jenengan sering mendengar. Nabi nate dawuh ngeten. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza salukat saluka sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Besok pada hari kiamat amal manusia yang pertama kali dihitung itu sholat Pak. Sholat ya. Jadi amal kita, amal manusia yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab itu sholat. Idza soluhat, apabila orang itu sholatnya baik, soluha sairu amalihi, amal yang lain dianggap baik. Ini kalau dalam surat Al-Ankabut niku, orang itu apabila sholatnya itu tidak bisa mempengaruhi amal kesehari-hariannya, sholatnya dapat pahala Pak. Oke. Jadi barang siapa yang sholat
kemudian sholatnya itu tidak bisa menghentikan dari perbuatan keji dan mungkar, fala sholata lahu. Nabi mengatakan tidak ada fala sholat bagi orang itu. Orang yang sholatnya baik, Pak, orang yang sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya dianggap baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Apabila orang itu sholatnya jelek, maka semua amalnya itu dianggap jelek. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj itu, yang pertama Pak, yang pertama Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Sesuatu yang tidak mungkin Pak, itu bisa menjadi mungkin. Antara Mekah ke Sidratul Muntaha yang jaraknya itu 300.000 ditambah 1.500 kilometer kali 2, itu bisa ditempuh Rasulullah cuma di awal malam, bukan satu malam, di awal malam. Makanya Allah lewat ayat itu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Yang nomor 2, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj itu, mestinya kita lebih sering, kita lebih rajin untuk datang ke masjid. Kita lebih memaksimalkan fungsinya masjid. Yang nomor 3, dengan kisah Isra dan Mi'raj itu mestinya kita lebih rajin di dalam melakukan sholat 5 waktu. Karena urgensi atau tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu, Allah ingin memberikan kewajiban sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita yang dikumpulkan di tempat ini dimudahkan langkah kaki kita untuk selalu datang ke masjid, dimudahkan langkah kaki kita, dimudahkan pikiran-pikiran kita untuk memakmurkan masjid. Yang nomor 2, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar di dalam melakukan sholat, utamanya sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Mungkin itu Pak yang monggo Pak, monggo. Jadi Isra Mi'raj itu terjadinya unting wau boten kula titen, boten kula batesi. Jadi Isra Mi'raj itu kejadiannya adalah 1 tahun. 1 tahun setelah Rasulullah melakukan hijrah. Jadi Isra Mi'raj itu kejadiannya 1 tahun setelah Kanjeng Nabi niki. Kanat Lailatul Isra, ini yang mengatakan adalah Muqatil bin Hayyan. Kanat Lailatul Isra qoblal hijrah bisanatin, sebelum Pak. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Wa yuqalu kana fi Rajabin, dan dikatakan Isra Mi'raj itu memang terjadinya pada bulan Rajab. Wa qila kana fi sahri Ramadan, ada yang mengatakan terjadinya di bulan Ramadan, tapi kebanyakan ulama insyaallah sepakat Pak mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadinya itu pada bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah. Itu pernyataan sahabat Pak. Jadi bukan dari Al-Qur'an, nggih. Kalau jenengan membaca Isra Mi'raj yang lengkap Pak, itu di dalam niku lho Pak, surat niku lho Pak nggih. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa. Niku teng mriku mungkin ada kata-kata Sidratul Muntaha, nggih. Itu lengkap Pak kalau di situ.
Saya belum tahu, Pak. Nggih, saya belum tahu. Orang napa menentukan tanggal 27 dari mana? Makanya nggih sama-sama bacanya. Nggih, kita sama-sama baca, tapi cuma kalau dalam tafsir Bawawi itu dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadinya pada bulan Rajab. Tanggalnya berapa? Di sini tidak ditulis, Pak, tidak disebut. Nggih, makanya mungkin lain kali, Pak, saya carikan, Pak. Nggih, saya carikan insyaallah. Bener nggih? Moga, Pak. Jadi kan kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj itu kan tidak bisa dinalar, Pak. Jadi pada zaman Nabi itu kan tidak ada alat canggih seperti sekarang, tidak ada. Tapi Nabi bisa menempuh dari Mekah ke Sidratul Muntaha itu cuma setengah malam, Pak. Makanya dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak orang-orang yang jadi murtad. Tidak mungkin itu. Kalau mungkin sekarang sih bisa sekarang aja tidak mungkin, Pak. Nggih. Jadi jarak tempuh yang begitu jauh oleh Nabi ditempuh cuma setengah malam. Makanya orang tidak percaya Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq karena Abu Bakar itu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangankan kok setengah malam, lebih cepat daripada itu. Kalau yang ngomong Muhammad saya tetap percaya. Makanya dia itu digelar As-Siddiq, nggih. Jadi kalau amalan-amalan apa saya tidak tahu, Pak. Insya Allah tidak ada nih, nggih. Jadi insya Allah tidak ada. Jadi insya Allah pelajaran atau saya sampaikan tadi. Jadi dengan Isra dan Mi'raj itu ya mestinya monggo kita tata, kita evaluasi. Sholat kita itu bagaimana? Mungkin misalnya kita sebelumnya sholatnya itu kadang jamaah, kadang tidak, mestinya ditingkatkan, okay? Mungkin kadang kita ke masjid, kita di masjid tidak kerasan, di kerasan nih, Pak. Karena di antara peristiwa Isra Mi'raj ada yang mengatakan lagi ngeten, okay? Jadi ketika Nabi berkunjung ke Masjidil Aqsa, ketika itu Nabi kan melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, Nabi mengikat buruknya di suatu tempat yang dulu pernah digunakan mengikat oleh Nabi yang dahulu. Kemudian ketika itu Nabi di Masjidil Aqsa itu melakukan sholat 2 rakaat. Artinya apa? Jadi kita itu kalau datang ke masjid itu usahakan sholat 2 rakaat, Pak. Namanya sholat tahiyatul masjid, walaupun hukumnya tidak wajib. Artinya ketika kita datang ke masjid seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi ketika dia datang ke Masjidil Aqsa melakukan sholat 2 rakaat. Tolong nonton, Pak. Nggih, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan faedahnya. Apabila yang saya sampaikan benar datangnya dari Allah, apabila yang saya sampaikan salah datangnya dari saya sendiri. Harapan saya mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini bisa menambah iman, bisa menambah ilmu kepada kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.